tetap tersenyum. Udah 10 belum? Oke. Gimana teman-teman? Apa rasanya? Silakan ada feedbacknya mungkin. Ada yang bisa membedakan mana ego muncul, ya, mana kesadaran yang ada di state kesadaran seperti apa, gitu ya. Ya, tentunya ini saya hanya mengenalkan dulu meditasi juga yang sering saya lakukan setiap hari, ya. Jadi silakan sharing. Jadi biar nanti saya bisa menambahkan atau mengkoreksi sehingga nanti ketika Anda melakukannya lagi lebih paham lagi. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan. Sakit kepala, hahaha. Ya, sila. Ya, ketahuan ya, Fit. Ego yang muncul. Bener Kang, sakit jidatnya katanya kan. Bener, karena saya ngalamin, jadi saya tahu. Ya, mana ego, mana saya bisa bedain. Ya. Nyut-nyutan Kang. Nyut-nyutan, ya nggak tidak mudah kan ya? Oke, good. Iya, mudah. Ada Ya. beberapa part yang memang Ada beberapa part yang apa Kang Adi? yang merasa sakit, kepalanya nyutan beberapa part. Iya, iya, iya. Jadi Pundak tuh getah banget. pundak ya. Terasa ya banyak siluman ego yang masuk ya tadi ya, menggoda, meragukan gitu ya, menolak gitu ya. Masa sih gitu kan? Ah, bisa aja lo gitu ya. Ya, oke lah untuk awal-awal minimal ini dulu apa? Minimal tahu dulu. Ya, ada Mbak Rino ya? Mau nanya dong. Mbak Rina apa Mbak? Iya. Bedanya memutuskan sama mengizinkan apa, Kang? Tadi kan mulai saat ini dengan kesadaran penuh memutuskan gitu. Iya, memutuskan dan mengizinkan. Ya, kalau mengizinkan itu nih kayak ada Barina datang ke saya mengizinkan masuk. Ya, kalau memutuskan tuh sesuatu yang lebih ke saya nih. Saya memutuskan. Saya memutuskan sekarang saya sehat. Saya memutuskan hidup saya bahagia. Ya, diputuskan gitu. Lebih powerful lah kalau mau tahu bedanya. Nah, kalau mengizinkan itu tuh setelah memutuskan. Sekarang gini, saya mau Mbak Rina mengizinkan masuk ke rumah saya setelah saya memutuskan untuk mengizinkannya. Ya, gitu. Oke? Iya, nangkap. Ya. Jadi pokoknya di powernya ya, lebih powerful ya. Powerful, dirasain aja vibrasinya. Ya. Tadi Mbak Retno mau tanya? Halo? Bakal Lina ya, Kang? Bakal Lina, iya. Tapi tadi suaranya Mbak Retno. Halo? Ya, kalau karena kita sedikit bisa langsung unmute aja ya. Gitu. Kalau banyakan ada raise hand. Oke. Gimana teman-teman? Ya, Kang Dani. Nah, gitu Mbak Retno. Gimana Mbak Retno? Ya, saya nggak tahu menderitanya, tapi yang rasakan adalah pertama badan bagian punggung sampai agak ke bawah tuh anget. Ya, oke. Kemudian pada saat itu seperti biasa, pada saat saya membayangkan untuk merangkul itu meneteskan seperti biasa. Lalu yang terakhir saat memutuskan yang muncul adalah damai. Oke. Nah, boleh tahu nggak Mbak Retno, apa yang diputuskan tadi? Pada saat saya merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang membuat saya sebel. Iya, iya. Oke.
Jadi, terus damai rasanya ya. Damai. Oke, nah seperti itu gitu kan. Tapi kalau ego masuk tuh di sini enak aja misalnya gitu ya, enak aja udah ini udah itu gitu kan, nyebelin banget gitu kan. Nah, itu kenceng lagi itu ya, tolakan itu. Tapi ketika putuskan, oke lah saya putuskan tanpa syarat lah gitu ya, saya terima, saya rangkul, itu jatuhnya di lapangan kedamaian. Oke, terima kasih Mbak Retno. Oke. Sama-sama, Kang. Ya, gimana yang lainnya? Ayo. Halo Kang Dani. Oke. Kang Gimana Dani. Ya. Oh, ada jelas suara saya. Ya. Share ya Kang. Ya. Dari sesi menerima dan melepaskan tadi. Memutuskan? Iya, memutuskan. Tadi ada rasa gejolak ya di dalam sini. Di tengah itu ada gejolak. Tapi ketika diaba-abakan untuk menyerap energinya, itu mulai turun. Jadi pada saat saya turun, saya artinya yang melepaskan itu ya pada saat menyerap itu ternyata kuncinya di situ ya, akhirnya terlepas sendiri gitu kan. Terlepas sendiri, betul. Iya, jadi pada saat Akang suruh aba-abanya nyerap, serap, yang si energinya otomatis saya nggak pusing-pusing memutuskan itu terputus sendiri jadinya. Oh iya. Iya. Dengan belenggu itu terputus sendiri. Terputus sendiri. Betul. Jadi diserap, ternyata kuncinya di penyerapan itu. Iya. Jadi ya. Ini yang namanya ilmu ikhlas itu. Ya, serap aja sih. Jadi si ego itu punya daya ketika ada energi. Jadi akhirnya paham ketika ada orang berbuat jahat, ada Tuhan di sana. Ketika ada orang baik, ada Tuhan juga yang bekerja di sana. Yeah. Ada Tuhan di mana-mana, mau di orang baik, di orang karena energinya dari Tuhan itu sendiri. Nah, ketika ini serap, oh iya, akhirnya ngeh, ya kan, gitu. Serinya. Okay. Makasih. Kan. Keren. Dapat ya, udah mulai dapat ya. Jadi udah paham kan tentang oneness tuh jadinya? Tidak ada yang ditolak gitu jadinya. Kalau masih ada yang ditolak, belum oneness, belum utuh, belum satu kesatuan. Berarti ada keterpisahan di situ. Ya, dengan apapun. Jadi ini yang perlu dipahami ya secara energetik. Ya, Mbak Wina? Ya betul sih, yang soal oneness itu semalam tuh aku diskusi juga sama Didi gitu. Jadi semalam ini kita ikut. Jadi dia memandunya dengan berdoa terus kepada Tuhan. Jadi saya bilang sama Didi bahwa menurut saya justru ini keterpisahan nih gitu loh. Kita dengan semesta, dengan Tuhan gitu. Justru nggak kena, saya bilang gitu. Awalnya bagus sih Kang, tapi pada saat waktu mulai kita hening, kita masuk ke dalam, tapi terus kemudian kita dialog. Gitu. Nah ini saya bilang justru itu terpisah saya bilang itu kan dia malam ya. Ada jarak di situ. Ada jarak di situ. Jadi saya bilang ini justru ini belum oneness gitu. Itu aja sih Kang. Oke. Ini ya bagus banget tuh sharingnya juga jadi tahu ya pengalaman yang lain gitu kan. Jadi saya tidak menyampaikan berjarak ya. Jadi selalu fokus ke sini. Ya, jadi nggak ke sana gitu, nggak ke sana. Ya itu untuk awal-awal lah ya, baru mulai-mulai itu dulu lah cara kita dulu. Selalu yang di atas ya. Nanti kegeeran tukang genteng ya. Ke sini karena ketika konsepnya menerima yang di sini utuh ya, kita nanti bakal mulai paham ya bahwa kebersatuan itu ada di sini sebenarnya gitu. Saya mau bilang nggak apa-apa lah saya bilang di sini. Jadi ini soalnya live Facebook. Oke, jadi mungkin ketika nanti akan paham ya bahwa
aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, maksud Tuhan di sini adalah yang mengendalikan diri ini. Ya, ya ini, aku Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ya, secara miniaturnya lah ya, perwakilannya gitu kan. Nah, ini. Jadi maksud Tuhan bagi dirinya sendiri adalah kita bisa ngatur dan bisa memutuskan mau apa gitu. Gitu. Karena Tuhan yang maha besarnya sudah melepaskan gitu kan. Ini silakan. Kalau kamu mau ke sini konsekuensinya ini. Kalau ke sini konsekuensinya begini. Lepaskan, nggak ikut campur lagi. Kalau masih ikut campur kan bukan Tuhan yang maha besar, bukan Tuhan yang maha kuasa gitu kan, masih turun tangan, itu mah bukan Tuhan ya. Gitu. Jadi ini kita yang sudah jadi wakilnya di sini tuh mau apa nih gitu kan gitu. Nah, putuskan mau apa, kendalikan semuanya. Kita tuh punya alam semesta kecil ini semuanya. Ini alam semesta mikrokosmos. Atur nih Tuhannya di diri kita sendiri. Mau seperti karena apa? Kalau masih begini artinya kita lemah ya, energi kita, power kita lemah ya Kang ya. Ya kalau mau di sini ya kalau mau minta kepada yang di atas ya nanti ada yang ngasih mau apa dari genteng gitu. Ada jarak gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan karena kan makomnya beda-beda, kesadarannya beda-beda gitu ya. Jadi kalau memang ada yang mandi di situ is okay, silahkan. Ya selama membuat Anda baik-baik saja gitu kan. Karena ini saya lagi membahas yang mungkin lebih dalam lagi gitu ya. Bahwa nggak jauh-jauh ya. Kan katanya juga bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher. Kenapa mesti begini gitu kan. Jadi kalaupun begini juga nggak salah maksud saya gitu kan. Kenapa juga kita maksud saya itu lagi mengkritisi kenapa kita juga nggak merasakan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kang, katanya kan Tuhan bilang aku meliputi bumi, langit, dan alam semesta. Artinya inside, outside itu liputan Tuhan gitu ya Kang? Iya. Gitu. Gitu aja. Kirain Mbak mau nanya lagi. Udah. Okay. Jadi itu yang harus kita mesti pahami banget gitu ya, bahwa inside, outside itu ya. Ya, gitu. Jadi kalau ya maksudnya jadinya bahwa ketika kita hening ke dalam pun Tuhan tuh ada gitu kan. Gitu. Maksud saya jangan terjebak ya. Kita di dalam atau Tuhan yang di atas gitu kan. Jadi kita ada keterpisahan di situ. Ya, seolah-olah Tuhan lagi berposisi di mana dan kita ada di mana gitu kan. Katanya diliputi gitu kan. Berarti ada keterpisahan kalau begitu kan. Tapi kalau kita merasakan seluruhnya ya koneksinya seluruhnya secara energetik gitu ya. Ya itu yang namanya merasakan liputannya itu di situ. Gitu, itu dimensi ruh ya, dimensi ruh. Oke, yang lainnya? Ada chat nih Kang, dari Mbak Yana. Oke, apa tuh? Sempat sakit di kening kiri, tapi kemudian hilang ketika saya ingin berdamai dengan orang-orang yang nyusahin itu. Ketika menunduk lalu tengadah ada warna kuning berubah hijau terang lapang, lalu beres air mata. Itu katanya Kang. Oke, itu seperti itu ya. Jadi ketika sudah memutuskan untuk berdamai, hadirkan orangnya atau hal-hal kejadian yang membuat kita tadinya secara ego sakit hati gitu ya dan lain sebagainya, hadirkan terus kita terima. Ya. Jadi tapi syaratnya pastikan Anda tuh ada di state kesadaran bukan di ego. Nanti kalau state-nya di ego, konflik di sininya tuh. Kayak Fitri pusing jadinya gitu ya, atau yang lainnya pundak-pundaknya kenceng gitu ya. Jadi itu. Nah, tapi saya juga pernah begitu, jadi saya juga paham kan. Jadi, nah kalau nanti latihan meditasi lagi acceptance ya, kekuatan menerima dan memutuskan. Kalau masih ada rasa-rasa itu, cek lagi. Oke, berarti saya ego nih, masih ego. Oke,
dalamin lagi. Terima, putuskan apa. Gitu, sampai clear. Gitu. Ya. Jadi ini nggak mudah, ya. Ini nggak mudah. Lakukan terus-menerus. Makanya saya bilang ini latihan saya yang lebih sering tiap hari ya ini. Ya. Ini ada semacam ininya ya, kayak kalau bagian tuh ada A1, A2, A3, A4 tuh ada dari sini tuh. Nanti dikembangkan. Kembangannya ada, tapi kita ini dulu. Ya. Gitu. Oke, jadi ini. Oke, yang lainnya? Halo. Iya, oke. Mbak Diana, tumben suaranya agak kecil. Makasih. Suaranya kecil ya. Oh, nah udah mulai tuh. Iya. Oke. Karena energinya udah diserap tadi, Kang. Set. Energinya ditambah ya. Oke, gimana? Enggak, tadi kan apa namanya tuh sebenarnya emang benar semua itu energi. Sebenarnya kesadaran itu juga sama gitu loh. Jadi saya waktu tadi itu merasakan itu bahwa memang benar seperti saya sama orang lain atau siapapun itu sebenarnya sama. Tetapi kenapa kita kadang-kadang merasa nggak sama? Itu karena satu, emosi-emosi yang membuat kita misalnya, nah itu ada dualisme itu yang membuat kita menerima atau nggak menerima itu, karena itu apa dualisme daripada diri kita sendiri gitu loh sebenarnya. Sebenarnya itu sebenarnya benar-benar sih sama banget. Nah tapi kalau seandainya kita misalnya melihat orang lagi pas sadar gitu kan ya, terus orang itu misalnya apa namanya tuh marah atau apa, padahal kita sama dia kan sebenarnya sama, energi kita sama. Cuma kita melihat orang itu, wah dia itu lagi apa namanya tuh lagi mengalami emosi kemarahan itu gitu loh. Nah jadi di situ kita bukannya malah makin kesel sama orang itu, tapi malah merasa gimana ya, Kang Dani? Sepertinya kita merasa feel apa compassion gitu ya, gimana ya? Aduh, kenapa ya orang itu maksudnya tuh wah dia tuh dipengaruhi dengan itu emosinya sebagai itu, cuma kita nggak merasa orang itu kita kesel atau gimana, tapi karena ya itu maksudnya, nah di situ gitu loh Kang Dani. Iya. Kita serap energi Mbak Diana. Antusiasnya. Iya. Menarik loh Kang Dani, sebab kenapa? Seperti pengalaman saya juga ya. Ini memang waktu prakteknya itu saya ngerasain, wah kalau saya pas lagi gini saya berpikir, wala ini pikiran kenapa kamu pikiran nakal ya, kadang-kadang begitu loh. Tapi benar loh, kalau pas kita sadar, pikiran jangan nakal ya. Gitu ya. Ya, cukup ya, gitu kan, baik-baik ya kamu, gitu ya. Ya. Pelajarannya mulai memahami Mbak Diana tentang melihat dualisme itu ya, dualisme itu. Oke, jadi dulu saya benar kenapa saya merasa suffering banget, karena saya memang benar dualisme itu. Saya merasa karena diri saya begini, saya nggak nerima orang itu seperti expect saya. Wah, itu mau benar-benar saya kadang saya lucu. Kenapa ya kok bisa begitu? Dulu lucu banget gitu loh. Iya. Dulu yang egonya lumayan tebal gitu ya. Lucu ya kan kalau melihat kita yang dulu itu. Iya. Iya, bisa ketawa lu kan. Iya. Ya sudahlah kalau sudah sadar. Sip, makasih Mbak Diana. Sama-sama, makasih juga. Oke, yang lainnya gimana pengalamannya? Sebelum saya tutup, jam 9:30 kan ya? Kang, mau Kang. Oke, Mbak Nina, silakan Mbak Nina. Iya, tadi sih karena saya mungkin posisi berbaring ya, saya tidak merasakan apa-apa ya secara fisik sih gitu. Tapi ketika menghadirkan orang-orang gitu, itu kan masa lalu ya, di masa lalu yang itu ya, memang sih sebenarnya sudah saya ikhlaskan gitu. Terus saya mencoba menghadirkan lagi. Tapi memang yang masih saya rasakan adalah tenang sih Kang. Yaitu bisa tersenyum terus. Ya selain tenang damai itu merasa semakin kuat Kang. Jadi saya semakin bersyukur malah gitu jadinya kehadiran
kehadiran mereka lah yang menguatkan kita sebenarnya gitu, proses penguatan itu gitu. Yes. Dan iya gitu sebenarnya, jadi ya nggak ada yang harus disesali atau apa ya. Ya nggak ada. Ya. Gitu karena menerima itu, iya jadi memang bertambah kuat, terus bertambah dekat dengan Sang Maha itu juga semakin yakin, semakin tenang ya. Berbanding lurus juga dengan kekuatan gitu ya Kang, dengan kekuatan kita ya. Ya, gitu. jadi karena kita akhirnya menerima dan terkoneksi dengan yang rasa sejati, dengan nggak tahu kenapa itu ada sebuah kekuatan yang menghinggapi gitu ya, yang meliputi itu. Nah seperti itu bisa dirasakan ya tadi ya Mbak Dina ya. Iya, yang dipikir secara logika sih nggak mungkin kuat sih. Sebenarnya kalau kita secara pikirin, masa iya sih bisa kuat itu? Ternyata saya kuat. Masalah alhamdulillah ya memang selalu bisa kuat gitu loh. Karena mungkin menerima gitu ya Kang. Ya, saya sih nggak tahu ilmunya dulu. Pokoknya begitu aja ya, mengalir begitu aja. Sekarang penjelasannya lebih detail dari Kang Dani gitu ya. Oh iya. Kalau sudah, jadi kalau saya kasih tahu caranya, jadinya bisa mengulang lagi. Karena sudah begitu ya gitu kan gitu. Jadi ketika itu datang lagi ya Kang. Datang lagi ya. Jadi tadi yang membuat kok bisa itu berarti siapa yang berpikir seperti itu? Pikiran kan? Pikiran. Makanya pikiran itu kalau dalam hal yang seperti ini sangat limited banget gitu. Gitu. Makanya itu lepaskan. Istirahatkan dulu lah si pikiran, si ego, istirahatkan dulu ya. Izinkan saya sekarang berkesadaran penuh. Nah, itu yang penting. Jadi, state berkesadaran itu begitu. Tapi kalau state-nya ego, ketika menerima nih, gitu kan. Ketika mau ikhlas nih, tapi kita ada yang mau ikhlas tuh si ego nih. Si ego yang mau ikhlas. Susah. Ya. Ya, kenapa? Karena karakter ego tuh masih baik buruk, gitu kan. Suka dan tidak suka, ya, sakit nggak sakit, dan itu untung rugi, gitu. Kayak gitu deh. Rasa ya. Ya, kan saya sudah begini gitu kan dan lain sebagainya gitu. Itu ego gitu. Jadi ketika mau ikhlas susah gitu kan. Itu tunda dulu, balik dulu sebagai kesadaran. Makanya di awal ya, teman-teman tadi ingat ketika saya di awal memandu adalah lepaskan semua keinginan. Lepaskan dulu karena itu wilayah ego, belenggu-belenggunya. Lepaskan dulu sampai sudah lepasnya yang 5 belenggu diri itu. Ingin dihargai, ingin diakui, ingin mengatur, ya, ingin memiliki, harus memiliki seperti orang lain, lepaskan dulu. Ketika sudah lepas, nah mulai tuh, Anda ada di state kesadaran. Gitu. Kang, ya. Jadi sebetulnya tugasnya cuma simple aja ya, cuma. Oh iya Mbak Nina, makasih Mbak Nina. Ya, oke. Jadi cuma lepaskan. Terus kemudian terima atau serap, terus kemudian putuskan. Udah. Udah, betul. Wes udah. Oke, ini diulang-ulang saja ya. Itu luar biasa. Anda rasakan aja ya. Diulang-ulang aja udah luar biasa. Dan konsepnya begitu tekniknya, tapi ketika jalanin ya ego tuh masih bentok nanti ya. Jadi itu pelajarannya yang terus menerus yang tidak pernah selesai. Semakin Anda clear, semakin clear. Indikatornya ketika Anda sudah mulai ada di state yang lebih lama di kesadaran, Anda sering tersenyum, Anda sering ceria, Anda sering lapang. Itu aja indikatornya. Ya, jadi kalau ada indikator dan ada ukuran. Nah, ketika Anda sudah ada di situ, ya, berarti sudah ada di state dominan di situ, ya. Tapi kalau Anda tahu itu, tapi masih cemberut, misalnya, masih masih tegang, gitu ya, nanti belajar lagi aja, gitu ya, latihan lagi, gitu. Oke. Kang Dani. Oh iya, Mbak Ari, ya, silakan. Iya. Mau sharing Kang Dani. Oh. Tuh kan, kalau udah mau tutup, tuh nih Kang Freddy nih, istrinya. Mbak Ari dulu. Abis Mbak Ari. Oh, baik, terima kasih. Ya, Kang Freddy. Abis itu kita close ya. Oke, silakan.
Iya, alhamdulillah Kang. Ini tadi waktu ikut sesi meditasi tadi, awal-awal memang di pundak saya ini memang berat gitu. Waktu kita kan menghadirkan dulu ya beberapa orang atau peristiwa gitu. Yes. Nah, begitu kita berusaha menerima gitu, terus kemudian memutuskan, memang saya melihat warna putih yang di bayangan pelupuk mata saya itu putih, warna putih gitu. Nah, setelah itu kita disuruh senyum, dan saya sampai sekarang masih bisa tersenyum-senyum terus, Kang. Rasanya itu lega, plong gitu. Ya. Enak ya? Enak Kang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ketagihan nggak sih? Pengennya terus-menerus seperti ini. Iya, bisa kok. Putuskan saya terus-menerus seperti ini. Iya, Kang. Ya, putuskan. Cuman saya pengen nanya nih, Kang. Boleh. Kadang-kadang kan saya selalu mempraktekkan ya, setelah beberapa kali ya sering ikut Kang Rani dalam sesi sharing ini kan, cuman di lingkungan saya itu kan beberapa orang sering kan memang ada energi-energi yang negatif gitu, yang misalnya kadang-kadang suka nggak ada. Enggak, mereka sendiri masing-masing mereka. Jadi saya rasanya kok melihatnya tapi jadi enteng gitu loh. Cuman gimana ya? Iya. Saya mau katanya kan nggak boleh kita mengajarkan atau kita harus seperti apa. Tapi bisa nggak Kang kita misalnya kayak istilahnya apa ya Kang? Biar mereka tidak seperti itu gitu loh. Itu gimana ya Kang? Jadi ada yang di awal tentang keinginan untuk mengatur orang lain. Sebenarnya saya tidak pengen itu. Tapi mau itu. Maksudnya mereka tuh nggak seperti itu gitu. Iya, ada keinginan buat mengubah gitu ya, mengatur perilaku orang lain. Jadi itu dilepaskan. Jadi fokus lagi ke diri kita. Fokus aja ke diri kita, tidak ada yang namanya orang negatif atau yang positif itu nggak ada. Ya, semuanya pembelajaran. Bayangkan Mbak Ari, kalau nggak ada sebuah masalah atau sebuah persoalan ya yang menyakitkan Mbak Ari dulu ya gitu ya, bisa belajar nggak ya kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau dibalik itu berarti kan ada hikmah, ada sesuatu yang memang diperuntukkan buat kita. Jadi kalau begitu, dengan kesadaran itu kita bisa melihat segala sesuatunya tuh ada maksudnya, ada maknanya. Iya. Gitu. Tapi kalau lihat bungkusnya bahwa pelakuannya gitu kan kepada kita, itu pasti ego yang akhirnya konflik. Betul. Gitu. Tapi kalau dibalik itu melihatnya bahwa segala sesuatu ada hikmahnya dan memutuskan saya kalau begitu saya belajar. Saya berperilaku ada yang diubah adalah ini dan ini misalnya dalam menyikapinya, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita bertransformasi lebih baik lagi gitu ya. Gitu. Iya. Bukan lebih baik lah, sebenarnya lebih sadar ya. Mungkin bahasa tepatnya lebih sadar lagi gitu kan. Nanti kalau lebih baik, ngeri ya kalau udah merasa lebih baik. Jadi lebih sadar lah, lebih menyadari sebuah kejadian-kejadian. Nah itu kadang-kadang saya merasa kayak kepedean gitu. Nah makanya. Itu gimana cara itu? Jadi kita harus kembali lagi ya Kang. Iya, lebih sadar aja, lebih menyadari ini ada hikmahnya, ini ada pembelajaran, menyadari ini segala sesuatu ada maksudnya gitu. Jadi menyadari gitu kan, lebih menyadari terus-menerus gitu ya. Jadi memang kalau udah dibahasakan begitu suka jadi apa yang ada di pikiran saya, di hati saya tuh jadi kalau udah dikata-kata juga jadi nggak nyambung gitu ya. Keterbatasan kata tuh yang seperti itu. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih. Ini ya menjawab. Terima kasih Kang Dan, terima kasih banyak. Jadi silakan. lebih baik sekali. Sip. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang Kang Freddy atau istrinya, silakan. Istrinya Kak. Iya. Kang Dani. Iya. Jadi saya tuh ada ceritanya gini.
ngumpul, terus kayak mereka tuh kayak satu circle itu tertawanya tuh terbohak-bohak banget. Tapi saya kenapa ya Kang Dani setelah mempelajari tentang sadar ini, jadi nggak bisa tertawa lepas gitu. Jadi kayak kok kurang lucu. Maksudnya yang lucunya gimana? Apa sih yang lucu? Jadi kok kayak gitu ya Kang? Jadi kayak susah ketawa yang sampai kayak ngakak banget gitu kayak jadi kayak wah ini berarti aja pikirannya gitu. Teh siapa Nisa. Teh Nisa mungkin belum pernah ikut sesi ketawa ya di sini. Belum ya, apalagi waktu itu saya sesi ketawa, saya ketawa tanpa sebab. Kok bisa kan? Nah ya ini kelewat nih sesi waktu itu. Lihat di YouTube kalau ada tuh. Oke, ya. Oke, siap. Jadi saya bisa ketawa saat ini juga tanpa alasan, Mbak. Teh. Kalau ketawa itu iya, Kang. Tertawa, tersenyum, oke. Cuman maksudnya yang sampai terbahak-bahak gitu, Kang. Sampai yang geli ketawa gitu, joke gitu. Kayaknya kalau tentang orang yang jatuh, tentang orang yang itu, saya baru-baru bisa ketawa gitu. Malah saya lebih ke empatinya. Ih, lu kalau jadi dia gak enak tahu gitu. Kayak, loh, kok saya malah jadi gak bisa ikutan ketawa gitu. Beda. Berarti kan Tenisa di situ lagi melihat orang ketawa, ngetawain orang yang jatuh, kan gitu. Ya, kalau itu mah beda. Tapi kalau misalnya Tenisa lagi lewat, ada orang yang teman-teman lagi ketawa-tawa nih. Nggak tahu sebabnya apa. Kok dia ketawa-tawa sih gitu kan. Nah, ya paling jatuhnya saya senyum doang. Iya. Ya nggak apa-apa. Kan kalau dari kejauhan terus akhirnya ketawa sendiri kan aneh juga. Ya, dia ketawa di kejauhan nih, sekelompok gitu kan. Terus Tenisa ikut ketawa juga dari kejauhan, kan aneh ya tuh. Ya. Meskipun boleh ya, boleh, tapi kan kita perlu sadar juga nanti ada orang yang lihat ya, gitu. Tapi maksud saya tadi kirain lagi deket nih gitu kan, ketawa gitu kan, terus kita datang gitu kan, terus kita juga ikut merasakan ketawanya, bahagianya, itu nggak apa-apa. Ya kalau dalam session ketawanya itu maksudnya kayak kebahagiaan atau apa, ya itu bisa aja. Cuma maksudnya tuh tertawa yang sampai terbahak-bahak gitu. Sampai kok bisa? Ya, ini udah kayak enggak respect gitu kalau tertawanya tuh sampai udah kayak di luar kendali gitu, kayak gimana gitu kelihatannya. Iya. Jadi kan Tenisa punya konsep tentang ketawa gitu. Ya, kalau tawa tuh enggak boleh terbahak-bahak. Ya bebas tuh. Terserah. Oke, baiklah. Iya. Bebas. Iya, ketawa aja dipusingin, gimana ngurus negara ya? Makanya. Iya, makanya. Itu aja sih, Kang. Iya, jadi hati-hati makanya ya, konsep-konsep itu ya. Kadang-kadang kita tuh ada hal yang diterima dan ditolak tuh atas dasar suka nggak suka, atas konsep-konsep yang kita miliki ya. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi nanti. Tetap latihan, tetap praktek supaya banyak mengalami apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Tetap sehat, tetap bahagia dan sejahtera. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Cici. Terima kasih.